Masya Allah sahabat jiwa, kita sudah sama-sama sedikit melihat bagaimana perjuangan Bapak Radmin sebagai suami, sebagai ayah yang begitu luar biasa di tengah keterbatasannya. Dan kini kita akan membahas lebih dalam bagaimana perjuangan dari Bapak Radmin. Sudah di samping saya Bapak Radmin dan juga sudah ada Ustadz Irfan. Ustadz, mungkin bisa kita gali nih bagaimana seorang Bapak Radmin di tengah keterbatasannya bisa terus berjuang. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum ayahanda. Semoga ayahanda selalu dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa walaupun keadaan saya seperti ini ya, mungkin itu semua adalah kehendak dari Allah. Saya sudah disabilitas seperti ini, lebih istri saya yang saat ini terbaring nggak bisa apa-apa, tidurnya cuma telentang, dan seandainya buang hajat apa saja di situ, ya alhamdulillah saya seorang yang menangani itu semua. Alhamdulillah itu adalah karunia Allah yang telah diberikan kepada keluarga kami berupa kesehatan dan kekuatan untuk lebih kuat lagi, lebih maju lagi. Pak Radmin melihat kondisi istri seperti itu, ini bagaimana Pak Radmin mengurusi rumah tangga, kemudian juga mengurusi anak yang usianya baru 4 tahun Pak Radmin. Bagaimana ini Pak Radmin justru juga menjadi seorang ayah, mengambil alih sebagai peran istri, dengan Pak Radmin juga dalam kondisi keterbatasan. Seperti apa Pak Radmin, berat nggak? Keterbatasan fisik itu tidak menjadi halangan untuk berkarya atau berkeluarga yang harmonis. Ya alhamdulillah saat ini saya itu ya bisa ngerawat istri yang sudah terbaring, sudah nggak bisa apa-apa. Istri masih 4 tahun, ya itu adalah karunia Allah yang telah diberikan kepada kami, ya khususnya untuk saya ya. Pak Radmin melihat kondisi seperti ini, bagaimana Pak Radmin bisa menghidupi, mencukupi keluarga? Seperti apa pekerjaan sehari-hari yang Pak Radmin harus lakukan untuk menghidupi keluarga? Untuk menghidupi keluarga, alhamdulillah saya diberi keterampilan yaitu menjahit pakaian ya. Bukan itu saja, tapi ya alhamdulillah ada dermawan-dermawan yang telah memberikan donasinya kepada keluarga kami, dan juga dari pemerintah itu memberikan bantuan-bantuan juga, alhamdulillah. Jadi saya bisa menghidupi anak dan istri. Ustadz Irfan, bagaimana melihat perjuangan Pak Radmin ini membangun surga untuk keluarganya? Seperti apa? Ya Allah, ayahanda, semoga Allah mengganti dengan surga Firdaus tanpa hisab, dan ayahanda sekeluarga besar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hidup tidak pernah mudah untuk siapapun. Untuk kita, untuk beliau yang kita cinta, untuk ayahanda Radmin, untuk kita semua, hidup tidak pernah mudah. Tapi selama seorang hamba terus berbaik sangka, seperti yang tadi ayahanda utarakan, ayahanda Radmin tadi menyampaikan, semua kehendak Allah, semua takdir dari Allah. Kalau kami baru bisa ngasih teori tentang ridho, tentang sabar, tentang ikhlas, hari ini kita semua belajar dari ayahanda.
arti sabar sesungguhnya, ikhlas sesungguhnya, ridho sesungguhnya. Mohon bimbingannya untuk kami semua Ayahanda, agar kami senantiasa bisa ridho atas semua takdirnya Allah. Bagaimana Ayahanda, kami juga mohon diajari bagaimana agar kita senantiasa bisa ridho menerima takdirnya Allah. Menerima ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kekuatan hati kita, keikhlasan hati kita untuk lebih kuat dan lebih tabah untuk menjalani hidup di dunia ini yang kelak akan kekal di akhirat nanti. Pernah Ayahanda ngerasa capek dengan semua atau mungkin ada perasaan yang lain? Ya, kelelahan seseorang seperti saya ya, kelelahan atau maaf ya ibu, dari faktor U ya. Mungkin saya sudah capek dari jalan saja dari sana ke sini udah apa ya namanya ngos-ngosan pun ya. Udah capek sininya. Itu marganya apa? Udah faktor U. Berapa sih umur saya? 55, Bu. 55 tahun. 55 tahun itu baru beristri sekitar 5 tahun. Dulunya itu ya saya belum enggak kepikiran kalau saya itu akan punya istri ya, akan punya anak. Enggak kepikiran Bu, tapi alhamdulillah Gusti Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Adil terus menjodohkan saya dengan istri saya. Dulunya istri saya ya jalannya ya agak sama-sama disabilitas Bu, sama-sama disabilitas. Tapi setelah melahirkan itu terus nggak bisa apa-apa. Kata dokter itu ngidap cerebral palsy atau CP gitu. Pak Radmin, ini istri dan anak di rumah menonton, melihat Pak Radmin di sini, mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada istri maupun anak di rumah, seperti apa Pak Radmin? Ya buat istri dan anak saya, buat istri ya, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, selalu dekat di dalam hati. Untuk anak saya, untuk kedepannya semoga saja ada jalan untuk kehidupan yang terang, dan untuk masalah jenjang semoga dapat beasiswa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa doa dan amalan Ayahanda sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bisa menguatkan kita semuanya? Apa amalannya Ayahanda? Adakah zikir yang Ayahanda amalkan? Adakah bacaan-bacaan yang dirutinkan dan didawamkan? Apakah ada Ayahanda? Ya wallahu a'lam ya. Ya biasa ya itu cuma mengamalkan ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dan banyak sebagainya. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. La haula wala quwata illa billah. Kalimat tadi pernah dibilang sama Nabi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan kalimat doa yang tadi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang dibaca Nabi Yunus juga. Doa yang Nabi Yunus baca ketika beliau di dalam perut ikan paus. Beliau baca di dalam gelapnya malam. Beliau baca di dalam dasar lautan. Sampai Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus alaihissalam dari gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Dan itu juga yang ternyata mengantar Ayahanda jadi hamba yang ridho atas setiap anugerah yang Allah karuniakan pada beliau. Maka hadirin pemirsa di rumah, sahabat jiwa, terus juga ayo kita amalkan. Selain dari hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Mungkin dari jamaah yang hadir ingin bertanya langsung ke Pak Radmin. Kami persilahkan yang ingin bertanya boleh berdiri. Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Hasan. Assalamualaikum Pak Rahmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya benar-benar tersentuh dengan kisah Bapak ya. Sekaligus saya juga bangga, saya juga salut. Masya Allah Bapak luar biasa, tegar banget, luar biasa tidak menyerah, alhamdulillah. Jadi saya mau bertanya, Bapak kan penjahit. Apakah penghasilan dari Bapak menjahit itu bisa mampu untuk menghidupi keluarga Bapak sehari-hari? Karena kan yang saya tahu menjahit itu tidak tiap hari ya Pak ya. Itu aja pertanyaan dari saya dan semoga Bapak makin banyak rezekinya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya jahit itu sebetulnya memang nggak mencukupi dari satu keluarga Bu. Tapi alhamdulillah Allah itu maha adil Bu. Selalu ada rezeki. Ya walaupun dari manapun datangnya itu selalu ada. Satu baju saja hem itu jahitnya sampai 3 hari, 4 hari. Gitu. Padahal baju satu saja itu 50.000. 50.000 3 hari. Bayangkan Bu. Sekarang apa saja itu mahal Bu. Berarti 1 hari itu 10.000. Kalau ada jahitan, tapi kalau nggak ada jahitan, ya sama sekali sih Bu. Alhamdulillah. Pak Radmin, ini pelajaran yang luar biasa. Pak Radmin hadir di sini, duduk di sini, memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita yang di sini dan di rumah. Bagaimana Pak Radmin menjalani kehidupan selalu bersyukur, ridho, ikhlas. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Pak Radmin, terima kasih atas nilai-nilai yang diberikan ke kita hari ini, luar biasa sekali ya Pak Ustadz. Tentunya kita juga masih akan dibahas mengenai perjuangan. Siapapun yang duduk di sini tentunya akan bersyukur melihat pelajaran yang diambil dari Pak Radmin. Tentunya juga buat jamaah yang di sini ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Pemirsa, Renungan Jiwa akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saya waktu anak saya yang pertama umur 6 tahun, Ustazah pernah bilang katanya, aku gak suka punya ibu kayak bunda, aku gak suka tinggal di rumah ini. Saking sepertinya dia gak nyaman karena waktu itu saya suka menghukum, suka marah, suka ngomel gitu ya. Kemudian saya perbaiki, saya ikut banyak kelas-kelas, terus hubungan kita jadi lebih baik dan mengasuh dan mendidik anak tuh waktu itu jadi lebih enak lah, lebih efektif gitu. Tapi kemudian di saat anak saya umur 18, ada satu kejadian yang sangat memukul keluarga kami yang membuat saya akhirnya jadi tahu bahwa anak saya punya mental illness